Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Nubens Channel. Oke guys, di hadapan saya pada video kali ini ada sebuah receiver dari K-Vision dengan tipe Bromo C2000. Receiver ini mengalami masalah tidak mau menyala guys, dan hanya muncul mata merah. Ya, hanya lampu LED merah saja yang muncul, lampu standby. Jadi pada video kali ini kita akan coba mengatasi receiver K-Vision Bromo C2000 yang mengalami masalah mata merah ini. Seperti apa kasusnya? Kita akan coba nyalakan dulu receivernya. Kita hubungkan ke adaptor 12 voltnya. Oke. Ya, lampu merahnya menyala dan kita tunggu apakah akan muncul logo on. Oke, setelah beberapa detik kita tunggu, tidak muncul ya. Dan ini menandakan bahwa receiver ini sedang dalam masalah guys ya. Dia tidak mau start ya, tidak mau start. Jadi hanya standby saja mata merah. Nah, untuk kasus ini biasanya ada beberapa kemungkinan ya yang mengalami kerusakan. Pertama, itu kemungkinan IC EEPROM-nya itu filenya korup ya. Jadi di situ ditanamkan sebuah software. Nah, kemungkinan file softwarenya ini korup sehingga dia tidak bisa membuka program. Kemudian kemungkinan kedua, di dalam mainboard receiver ini ada beberapa tegangan-tegangan kerja di setiap bagian. Ada tegangan-tegangan tertentu dan bisa saja ada beberapa tegangan atau mungkin salah satu tegangan yang tidak normal pada mainboardnya. Untuk itu kita akan langsung saja coba cek mainboardnya guys. Oke, ini bagian dalamnya. Di sini ada beberapa bagian guys ya. Di sini ada beberapa bagian yang harus kita periksa ya, sebelum kita memastikan bahwa IC EEPROM-nya ini yang bermasalah di filenya atau di IC-nya ya. Ini adalah IC EEPROM ya. Nah, kita gunakan kemungkinan kedua dulu. Kita akan mencoba mengukur tegangan-tegangan yang ada pada mainboard ini, yang masuk ke mainboard ini apakah normal semua ya. Di sini ya, di kumparan ini, di titik LP20 ini tegangannya harus ada 5 volt ya. 5 volt karena input tegangan 12 volt, jadi nanti masuk melalui IC step down ini diturunkan menjadi 5 volt. Kemudian di lilitan yang ini, di LP21 ini harus ada tegangan 1,8 volt ya melalui IC ini ya, yang dikeluarkan oleh IC ini 1,8 volt. Kemudian di titik sini di LP14 ya, ini tegangan yang harus terukur di sini sekitar 1,2 volt yang dihasilkan oleh IC step down-nya ini ya. Nah, kemudian di sini ya harus ada tegangan 12 volt di titik LP16. Ini harus ada tegangan 12 volt di sini guys ya. Dan di LNB juga harus ada tegangan yang keluar 13 atau 18 volt ya untuk suplai ke LNB. Oke, kita akan coba nyalakan lagi dan kita akan coba ukur tegangannya. Oke, kita nyalakan lagi. Oke, tetap masih di mata merah. Kita akan coba ukur dengan menggunakan multimeter tegangan yang masuk ke mainboardnya. Di sini untuk titik ground saya akan mengambil di ini ya, di body port USB atau HDMI ya. Ini adalah ground. Oke, sambil kita lihat di multimeter, kita akan ukur input adaptor. Oke, di situ terukur 12 volt. Kemudian kita ukur di output LP20 ini. Oke, 5,1 volt normal ya. Kemudian di sini di output LP2 ini 3,3 volt ya. Sorry, ini tadi saya bilang 1,8 volt, bukan ya. Ini 3,3 volt untuk suplai tegangan ke IC EEPROM, dan ini adalah penghasil tegangan 1,8 voltnya
Nah, di sini terukur cuma 1,1 ya, 1,1 volt, 1,3. Ini harusnya 1,8 guys ya. Ini IC regulatornya 1,8 volt. Kemudian di sini di LP14. Oke, ini normal 1,2 volt ya. Kemudian di LP16. Oke, di sini 12 volt. Ya, normal 12 volt. Dan di LNB itu tidak ada sama sekali ya, tidak ada sama sekali. Terus di diodanya juga tidak ada. Oke ya. Oh, dan IC chipsetnya panas sekali guys ini ya. Oke, kita akan coba matikan dulu sebentar. Kita akan pastikan lagi tegangan di 1,8 volt ini ya. Kita dinginkan dulu sebentar. Apakah pertama dinyalakan tegangan ini normal, kita akan lihat. Oke, ini probe-nya langsung saya pasang di titik output 1,8 volt di sini. Dan adaptornya kita pasang kembali. Ya. 1,78 volt. Kita lihat beberapa detik. Kita lihat beberapa saat tegangannya mulai turun. Oke, perhatikan ya, langsung drop ke 1,1 volt ya. Nah, berarti ada masalah di output tegangan ini guys ya. Oke, di sini kita rasakan, nah IC chipsetnya juga panas, bisa jadi IC-nya juga bermasalah. Kemudian di sini ada kapasitor yang panas. Nah, ini kapasitornya panas sekali ya. Di sini ada sebuah kapasitor kecil, kapasitor SMD. Ini panas sekali guys ya, ini. Nah, ini ya. Ini kapasitor SMD. Kita akan coba ukur dulu di sini apakah terjadi short. Jika dia short ya, kita akan coba lepas kapasitornya nanti. Bisa jadi ini yang menyebabkan receivernya menjadi mata merah. Oke, kita ukur di kaki kapasitornya. Nah, ini ke groundnya langsung drop guys ya. Oke, ini baterainya sudah kurang bagus guys, kita ganti yang analog dulu. Kita ukur di skala kali 1 ohm dengan menggunakan multimeter manual, karena yang digital tadi buzzernya tidak cukup suplai baterai guys. Oke, kita lihat ini sudah kita paskan ke 0 ya. Oke, kita ukur di sini. Ya, ini terjadi short sepertinya guys pada kapasitor ini. Nah, sama ya. Kemudian di sini juga tadi terasa panas. Ini masih ada resistansi, sepertinya tidak juga ya, tapi ada resistansinya masih, ini beberapa ohm, sedangkan ini tidak ada sama sekali. Nah, buzzer tadi juga sempat bunyi. Oke, kita akan coba lepas kapasitor ini ya. Apakah memang betul kapasitor itu yang short? Kita akan lepas dulu guys ya. Oke, flashnya ya. Kita coba lepas kapasitornya yang ini ya. Melepasnya juga harus hati-hati guys ya. Jangan sampai terkena ke komponen yang lain karena ini kecil sekali. Ini CP6 kodenya ya, CP6. Oke, sudah kita lepas. Oh, mana dia? Jatuh kapasitornya. Sebentar.
Ya, ini guys kapasitornya ya. Ini kapasitornya kecil sekali. Kita coba ukur langsung di kapasitornya. Ya. Kita coba ukur langsung di kapasitornya ini. Apakah kapasitornya ini yang short ya? Oke, mana tadi? Ini kapasitornya kelihatan nggak ya? Ini tripodnya nggak bisa turun lagi guys ya. Oke, mudah-mudahan kelihatan, nanti kita zoom aja. Oh, ternyata tidak ya. Ternyata tidak short di sini. Nah, berarti bukan pada kapasitor guys. Kita coba ukur langsung di PCB-nya. Nah, di sini short. Berarti ada komponen lain lagi ini. Ya. Nah, ini juga short ya, diukur bolak-balik. Oke, bolak-balik juga short ini. Oke, ini juga kita coba buka. Yang ini kita simpan dulu ya. Ini tidak short, bagus ini. Kita coba buka satu lagi. Ini adalah kapasitor kapasitor filter tegangan ya. Nah, yang ini akan kita coba buka juga, karena di sini kita ukur resistansinya short ini. Kita coba lepas. Oke, sudah berhasil kita lepas. Oke, sudah ya. Ini kita bersihkan bekasnya. Jadi sudah ada dua ya yang kita lepas. Satu tadi kita ukur normal. Nah, ini kapasitornya. Ya, ini kapasitornya. Kita coba ukur apakah dia short. Kita coba ukur. Ternyata tidak juga guys ya. Tidak short juga ini. Kapasitornya bagus. Kita ukur di sini masih ada short ya. Masih terjadi short di situ. Oke. IC-nya ini, IC regulator 1,8 volt tidak mungkin rusak ya, karena tadi dia masih bisa keluar tegangannya. Ini yang mana lagi kita buka ini guys. Oke guys, tadi videonya saya pause karena saya harus mencari kapasitor-kapasitor lain yang masih diperkirakan short ya. Dan tadi ada beberapa kapasitor yang saya buka ya, di bagian-bagian di sekitar IC chipsetnya ya. Oke, sebentar. Nah, di sini di CP37 ini sudah saya copot. CP47 ini juga tadi diukur short, sudah saya copot. Terus di CP44, kemudian CP48 ini, kemudian di CP berapa lagi nih, nggak kelihatan kodenya, kecil sekali. Ada sekitar 1, 2, 3 ya, 4, 5, 6. Jadi dengan yang pertama tadi 7 kapasitor yang dicopot guys ya. Dan hasilnya masih tetap short ya, untuk jalur ketegangan 1,8 voltnya ini. Oke, kita coba ukur ke ground. Oh, sorry, multimeternya nggak kelihatan ya. Kita coba ukur. Nah, masih short guys ya. Kita bolak-balik juga masih short ya. Dan ini kapasitor-kapasitor kecil yang sudah saya buka tadi. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 biji ya di sekitaran jalur tegangan 1,8 volt di chipsetnya. Dan ini juga tadi terpaksa saya copot heatsinknya, ini pendinginnya, untuk membuka kapasitor yang ada di sebelah sini ya, beberapa kapasitor yang di sebelah situ. Dan hasilnya masih tetap short guys. Dan kita coba nyalakan ya. Kita coba nyalakan lagi. Oke ya, saya sambil memegang IC chipsetnya ini. Oke.
auto panas guys ya, tidak bisa dipegang ya, auto panas. Jadi bisa saya pastikan ini mengalami short pada IC chipsetnya. Dan kalau sudah seperti ini, kita di sini tidak bisa menanganinya guys, karena ini dia merupakan apa ya, itu udah kayak laba-laba. Kita nggak punya peralatannya ya, nggak punya peralatannya kayak di sini, jadi kita tidak bisa mengerjakannya. Jadi tinggal jika yang punya ini punya dana lebih ya diganti receivernya guys ya. Itu masalahnya kalau sudah rusak di chipset ya, di jantung utamanya ini. Dan di sini saya juga akan perlihatkan ke Anda ya guys, suhu dari IC chipsetnya jika kita nyalakan. Ini untuk membuktikan bahwa yang saya pegang tadi ini memang auto panas ya. Jadi kita sudah pasang probe suhu di multitester ini. Kita coba dilihat skala derajat Celcius ya. Nah, ini saya letakkan di sini. Itu masih suhu ruang 25 derajat ya. Suhu ruang 25 derajat. Nah, ini. Oke, suhu ruang 25-26 derajat. Kita coba nyalakan dan kita dekatkan saja ini, tidak kita tempel ya. Kita dekatkan di IC-nya tanpa pendingin. Otomatis naik guys ya, langsung ke 30-an derajat Celcius. Itu artinya IC-nya panas betul ini ya. Kalau ditempel, nah tuh, ini lama-lama bisa terbakar guys ya. Makanya tadi pakai pendingin saja, nggak bisa itu, sudah nggak bisa dipegang, apalagi begini. Oke, jadi itu hasil video kita pada kali ini. Untuk receiver ini yang kendalanya mata merah, ternyata bukan disebabkan dari IC EEPROM-nya error, bukan juga dari tegangan-tegangan yang bermasalah ya, sumber-sumber titik tegangannya yang bermasalah, tapi dari IC chipsetnya. Aduh, ini masih panas guys ya, dari IC chipsetnya yang begitu kita nyalakan suhunya langsung naik ke 50 derajat malah tadi ya. Nah, ini masih ada sisanya. Kita coba nyalakan lagi untuk melihat ya, langsung 60 derajat guys tuh. Nah kita matikan, dia langsung turun ya. Oke, jadi positif guys. Untuk receiver ini tidak bisa kita perbaiki karena kerusakan pada IC chipsetnya yang kecil ini. Oke, sekian video dari saya pada kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jika Anda suka videonya, silakan klik tombol like dan tombol share. Jangan lupa juga klik tombol subscribe. Terima kasih sudah mampir dan menonton channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.